Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang asesmen nasional dan rapor pendidikan. Pokok-pokok materi. Yang pertama, asesmen karakter minimum. Kedua, asesmen survei karakter. Ketiga, asesmen survei lingkungan belajar. Keempat, pelaporan hasil belajar. Pertama, asesmen karakter minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika. Pada literasi membaca maupun numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup berpikir logis, sistematis, bernalar, menggunakan konsep dan pengetahuan telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. 2. Tujuan asesmen kompetensi minimum. Dalam pembelajaran terdapat 3 komponen penting, yaitu tujuan pembelajaran yang menetapkan tentang kompetensi apa yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa, proses pembelajaran yang menetapkan tentang bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dan asesmen yang hasilnya dapat menggambarkan kompetensi apa yang sudah dicapai dari tujuan tersebut. Asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian siswa terhadap kompetensi yang diharapkan. Minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 3. Komponen asesmen kompetensi minimum. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Keempat, laporan hasil AKM. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan numerasi. Yang pertama, tingkat kompetensi literasi membaca, diantaranya tingkat dasar, tingkat cakap, tingkat mahal, dan tingkat mahir. 5. Pemanfaatan hasil AKM. Laporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk menguasai konten sebagai implikasi pembelajaran lintas mata pelajaran. Pelaporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan guru sebagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. B. Asesmen survei karakter. Asesmen survei karakter adalah asesmen yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dan hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan bernalar, kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Sedangkan survei karakter adalah siswa di seluruh sekolah tapi bersifat sampel dan dipilih secara random. Penilai ini dapat memberikan informasi terkait kesiapan siswa dalam menghadapi kompetensi global dengan membawa karakter yang baik dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. C. Asesmen survei lingkungan. Asesmen survei lingkungan adalah penilaian dilakukan untuk lingkungan sekolah. Survei lingkungan belajar merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas berbagai aspek, input, dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Secara sederhana, survei lingkungan belajar menilai kondisi dan iklim sekolah serta aspek-aspek yang mendukung pembelajaran termasuk guru dan murid itu sendiri. Jadi, pada survei lingkungan belajar yang menjadi peserta bukan hanya murid tetapi guru juga berpartisipasi pada survei ini. D. Pelaporan hasil belajar. Pelaporan hasil penilaian atau asesmen dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar yang berupa laporan hasil belajar yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian. Laporan hasil belajar paling sedikit memberikan informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik pada PAUD. Selain memuat informasi tersebut, laporan hasil belajar juga memuat informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.